Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada kesempatan hari ini, mari kita merenungkan kebaikan dan kasih setia Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Sebelum kita mendengarkan sedikit dari firman Tuhan pada kesempatan hari ini, mari kita bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada kesempatan hari ini, kami ingin merenungkan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus yang menjamah hati kami, dan biarlah Tuhan Yesus dapat hidup dalam hidup kami. Ajar kami untuk dapat melakukan firman Tuhan, dan ajar kami untuk dapat menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Kami minta hikmat Tuhan, agar kami dapat mengerti firman-Mu Tuhan, agar firman Tuhan Yesus menjadi rema dalam setiap kehidupan kami. Dan pada kesempatan hari ini, kami serahkan kehidupan kami ke dalam penyertaan-Mu Tuhan. Kami minta agar Roh Kudus menjamah hati kami, agar kami merasakan pengorbanan Tuhan Yesus bagi kami semua pada saat ini. Kami serahkan hidup kami pada saat ini ke dalam kuasa-Mu Tuhan, dan kami percaya orang-orang yang mengandalkan Tuhan tidak akan dipermalukan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari dimanapun Anda berada. Pada kesempatan hari ini, mari kita merenungkan firman Tuhan pada hari ini. Renungan pada hari ini dengan judul renungan firman Tuhan yang akan kita dengar yaitu Tuhan sedang mempersiapkan masa depan yang indah di balik setiap pengorbanan. Mari kita buka firman Tuhan dalam Keluaran pada pasal yang ke-6, ayatnya yang ke-5 sampai dengan ayatnya yang ke-6. Keluaran 6 ayat 5 sampai dengan ayatnya yang ke-6. Demikianlah firman Tuhan. Sebab itu, katakanlah kepada orang Israel, Akulah Tuhan. Aku yang membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir, melepaskan kamu dari perbudakan mereka, dan menebus kamu dengan tangan yang teracung dan dengan hukuman-hukuman yang berat. Aku akan mengangkat kamu menjadi umatku, dan aku akan menjadi Allahmu, supaya kamu mengetahui bahwa Akulah Tuhan Allahmu yang membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir. Demikianlah firman Tuhan. Pada kesempatan hari ini, kita akan merenungkan seorang tokoh Alkitab yang bernama Musa. Firman Tuhan ini adalah pernyataan Tuhan kepada bangsa Israel lewat hambanya Musa. Apakah pernah saudara berpikir atau membayangkan mengapa Musa dipilih Tuhan untuk memimpin bangsa Israel keluar dari perbudakan di Mesir? Memang dari lahirnya Musa, Tuhan sudah pilih seorang Musa untuk dapat selamat dari pembunuhan anak-anak orang Ibrani di Mesir. Tetapi jika kita membaca kisah Musa, Musa adalah seorang pangeran yang diangkat anak oleh putri Firaun. Pada waktu lahirnya Musa, Musa diasuh dan diselamatkan oleh putri Firaun. Itu terdapat di Keluaran pada pasal yang kedua. Di istana Firaun, Musa bertumbuh dan belajar sampai usianya 40 tahun. Musa adalah salah satu ahli waris
yang mungkin bisa menjabat sebagai Firaun kelak, atau setidaknya dapat menjabat menjadi panglima militer bangsa Mesir pada waktu itu. Tetapi dia memilih untuk melihat perbudakan bangsanya. Ketika ia melihat perbudakan itu, didapatinya ada seorang Mesir yang memukul seorang Ibrani, dan ia menolong bangsanya itu. Keesokan harinya, dilihatnya lagi dua orang Ibrani sedang berkelahi, dan ia berkata kepada yang bersalah itu, "Mengapa kamu memukul bangsamu sendiri?" Tetapi dia malah dipojokkan, dan kasus pembunuhan orang Mesir yang dilakukan Musa akhirnya terdengar kepada Firaun. Musa akhirnya meninggalkan Mesir dan pergi ke tanah Midian. Yang tadinya Musa ini seorang pangeran di Mesir, sekarang menjadi seorang pelarian karena pengorbanannya kepada bangsanya. Pada usia 40 tahun, Musa melarikan diri dari Mesir. Di usia 80 tahun, Musa bertemu dengan Tuhan, dan Tuhan mengutus Musa untuk menjadi pemimpin dan menjadi pembebas bangsa Israel dari kerja paksa di Mesir. Dari kisah ini, kita bisa melihat pengorbanan Musa. Bukan hal yang mudah selama 40 tahun hidup di istana yang berlimpah ruah dan mempunyai apapun, tetapi memilih untuk keluar sebagai seorang pelarian karena pengorbanan kepada bangsanya sendiri. Selama 40 tahun, Musa meninggalkan Mesir, dan di usia 80 tahun, Musa dipanggil kembali ke Mesir oleh Tuhan untuk menjadi pemimpin dan pembebas bangsa Israel. Tuhan melihat setiap pengorbanan kita. Terkadang waktu yang panjang diuji Tuhan untuk melihat apakah pengorbanan kita benar-benar tulus atau tidak. Dari kisah Musa ini, kita belajar di setiap pengorbanan yang kita lakukan, ada gantinya oleh Tuhan sebuah masa depan yang indah yang Tuhan sudah siapkan. Jadi, jangan pernah mengeluh dan tetap percaya di dalam Tuhan. Haleluya, amin. Kita telah mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, pada kesempatan hari ini, kita sudah mendengarkan firman-Mu. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Biarlah kami selalu dipenuhi oleh kasih-Mu. Kami juga berdoa, Tuhan, bagi mereka yang sedang dalam keadaan yang kurang baik, kami percaya pertolongan Tuhan tepat pada waktunya dan akan menolong dan memberikan kami sukacita pada waktunya. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk mereka yang sakit. Tuhan Yesus sembuhkan dan Tuhan Yesus pulihkan agar rancangan Tuhan terjadi dalam hidup mereka. Tuhan, kami berdoa bagi mereka yang susah, Tuhan Yesus hiburkan. Yang miskin, Tuhan Yesus berkati. Yang menderita, Tuhan Yesus pulihkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bagi mereka yang mendengarkan channel ini dan yang ingin menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka dalam hidup mereka, Engkau nyatakan kuasa-Mu Tuhan. Engkau ampuni dosa-dosa mereka. Berikan sukacita dan damai sejahtera dalam hidup mereka. Dan jumpai mereka Tuhan, agar mereka dapat melihat bahwa Engkaulah Allah yang penyayang dan pengasih, yang mengampuni dosa dan menyembuhkan umat manusia, dan menyelamatkan dunia ini dari hukuman dosa. Pimpin kami selalu Tuhan, cukupkan kebutuhan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Terima kasih saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita sudah merenungkan firman Tuhan. Tetap teguh dalam firman-Nya
Kita berjumpa kembali dalam sesi berikutnya. Jika saudara terberkati, saudara dapat like dan subscribe di channel ini. Atau saudara dapat follow Instagram kami. Linknya ada di deskripsi video ini. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin.